Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation. Persoalannya Presiden nggak bisa mengontrol manajemen BUMN. Ahok kirim isyarat, konsultan BUMN lebih berkuasa ketimbang direksi. Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria dari siwa.com. Seperti mendemonstrasikan ketergesaan, Ahok bersuara lantang di sebuah rekaman video. Dia menyebut Kementerian BUMN sebaiknya dibubarkan sebelum berakhirnya masa jabatan kedua Jokowi. Di samping meminta Pertamina dan banyak stakeholder dalam pelayanan publik berkolaborasi memberdayakan wilayah pedesaan agar semakin menikmati pemerataan pembangunan. Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation. Persoalannya Presiden nggak bisa mengontrol manajemen BUMN. Khusus dalam memberdayakan wilayah pedesaan, Ahok berobsesi dibangun sebuah supply chain system yang pemerannya adalah berbagai BUMN dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Masuk akal kalau gagasan Ahok ini mendapat respon positif. Bagaimana tidak? Dengan dibangunnya supply chain menjangkau wilayah pedesaan, kendala mendapatkan pasokan berbagai kebutuhan pokok yang selama ini dialami warga pedesaan akan luntur dengan sendirinya. Sebagai contoh, Ahok menyebut program One Village One SPBU yang sudah lama diwacanakan. Menurutnya tak mudah diimplementasikan jika pemilik gagasan tidak fokus merencanakan langkah penjadwalannya. Adapun yang paling terasa oleh warga desa adalah terkendalanya menerima bahan-bahan kebutuhan pokok mereka karena ada keterbatasan pasokan tadi. Lebih jauh, Ahok mengusulkan dibentuknya badan tersendiri yang mengkolaborasikan para pihak khususnya guna memenuhi kebutuhan warga pedesaan. Patut kita akui, yang membuat berduyun-duyunnya penduduk desa bermigrasi ke perkotaan karena ada gap antara kondisi desa dengan perkotaan. Bukan berarti semua fasilitas yang tersedia di kota otomatis tersedia di desa. Namun ada standar minimal, misalnya gerai yang menyediakan kebutuhan pokok tersedia secara lengkap di domisili mereka. Jika kita cermati, dengan berjalannya pengelola supply chain yang menjadi obsesi Ahok, secara alamiah akan menggerakkan pasokan dari desa yang secara tradisional merupakan produsen hasil pertanian. Mudah dipahami pula akan terjadi hubungan timbal balik antara supply and demand di pedesaan dengan wilayah perkotaan. Salah satu kunci sukses berjalannya supply chain tersebut adalah kondisi infrastruktur yang memenuhi syarat, yang mana sejauh ini sudah digelar melalui proyek-proyek infrastruktur sebelumnya. Barangkali yang belum dipikirkan adalah bagaimana program ini akan dimulai jika tidak ada pejabat yang memikirkannya. Ketika seorang Ahok telah menyuarakan obsesi seperti itu, sangat disesalkan karena reaksi yang muncul justru stigma sebagai pembuat gaduh. Adapun esensi dari pesannya terkubur dan seolah-olah dikaburkan melalui suara perlawanan dan serangan balik. Jika kita mengamati paradigma yang dipegang para pengelola BUMN maupun para pejabat di daerah, mereka sepertinya lebih mengedepankan rasa aman bagi keberlangsungan karir dan masa depan mereka. Banyak di antara para pejabat BUMN misalnya lebih tertarik menggunakan tenaga konsultan ketimbang mempercayakan semua kewajiban mereka kepada pegawainya sendiri. Sebagaimana diutarakan Ahok dalam unggahan videonya, anggaran konsultan Pertamina saja hampir mendekati 1 triliun per tahun. Bayangkan jika tugas konsultan itu ditangani langsung oleh pegawai mereka, niscaya akan terjadi penghematan besar-besaran. Adapun anggaran yang selama ini dialokasikan untuk membayar konsultan bisa dialihkan untuk menambah kesejahteraan pegawai. Namun lagi-lagi, selama para pemegang otoritas di BUMN lebih percaya kepada konsultan, masalahnya menjadi sedikit rumit. Tanggung jawab mereka kepada pemegang saham akan dinilai berisiko, manakala penanganan semua tugas dan tanggung jawab mereka tidak diberikan kepada pihak ketiga. Akibatnya, pegawai hanya menjadi penonton dan sebatas memegang peran mengawasi, tanpa mendapatkan nilai tambah, misalnya berupa keterampilan dan meningkatkan kapabilitas. Barangkali perlu juga para pengambil kebijakan di kementerian menata ulang bagi pengelolaan operasional BUMN yang terlalu menggantungkan diri kepada para konsultan ketimbang pegawai dan pejabat level bawah. Seperti dikeluhkan oleh Ahok, jika kondisi ini dipertahankan sebodoh apapun para direksi, operasional dan eksekusi kebijakan akan tetap berjalan lancar karena semua ditangani oleh konsultan. Kesimpulannya, saat ini konsultanlah yang memegang peran penting di BUMN sebagai dampak ketidakpercayaan para petingginya guna menyerahkan semua tugas kepada pegawainya sendiri. Hingga kapankah semua mekanisme ini akan dipertahankan? Tentu saja sangat tergantung kepada pemegang kebijakan di pusat. Jika mereka memberi syarat bahwa hasil kerja internal BUMN dan pemegang otoritas lebih dihargai ketimbang hasil kerja konsultan, maka akan terjadi perubahan radikal.
Bisa saja mereka menggunakan jasa konsultan hanya untuk keperluan terbatas dan tidak memasuki wilayah operasional. Kalau tidak dilakukan perubahan, maka Kementerian BUMN seharusnya tidak menggunakan mekanisme fit and proper test bagi para calon direksi. Lebih baik mereka menyeleksi saja perusahaan konsultan yang paling baik sebagai mitra BUMN. Kalau sudah begini situasinya, lalu apa kata dunia? Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Tapi Peruri gendeng juga, masa minta 500 miliar? Itu BUMN juga. Saya pikir nggak masuk akal kalau gitu kelola seperti itu. Soal mereka mainkan di dalam masih terjadi. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Ahok korek borok Pertamina, ular beludak langsung jadi cacing kepanasan. Ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Ketika Ahok mengorek borok Pertamina dengan menyebutkan beberapa isu yang terjadi di dalam tubuh direksi, para ular-ular beludak itu keluar dari sarangnya dan kepanasan. Mereka yang selama ini merasa diri menjadi raja kecil di perusahaan tersebut langsung mendadak menjadi cacing kepanasan. Bahkan diduga kuat para mafia migas yang ada di tubuh Pertamina menyuruh dan mempengaruhi salah seorang wakil rakyat untuk meminta Ahok segera dipecat dari Pertamina karena membongkar borok. Anehnya ketika Ahok dicap menggerebek mafia Pertamina, dia malah dicibir dan dianggap merusak nama baik Pertamina. Hina, dicap minoritas, dicap benalu, macam-macam serakah. Sabarlah, kita harus punya kesabaran. Padahal sudah jelas bahwa Ahok ini memiliki semangat untuk memberikan segala kecerdasan yang ia miliki dan kemampuannya semaksimal mungkin untuk memajukan Pertamina. Ketika Ahok sudah berbicara sampai keluar, artinya dia sudah tidak bisa bicara di dalam lagi. Artinya perjuangan Ahok selama ini dianggap sebagai angin lalu bagi para direksi yang dituding bermain jabatan itu. Kemungkinan besar Ahok dianggap sebagai ayam sayur di sana karena masih baru menjabat komisaris utama Pertamina. Para orang-orang besar di belakang ini mungkin merasa bahwa Ahok tidak berani menggoyang banyak pihak. Mereka merasa memiliki uang yang cukup untuk membungkam Ahok. Tapi yang terjadi justru tidak bisa diprediksi sama sekali. Ahok inilah sosok yang berani dan jujur dalam mengatakan apa adanya. Kalau jelek ya jelek dan tidak bisa diperbaiki ya harus dibongkar keluar. Prediksi mereka meleset dari target. Saya yakin kalau Ahok ini sudah mencoba berjuang untuk membenahi Pertamina secara internal tanpa harus membongkar borok sampai begini. Namun sepertinya usahanya seperti menggantang angin dan Pertamina tidak berubah. Maka tidak heran jika Ahok harus memberikan unek-uneknya keluar. Dan setelah membuat polemik tersebut, Ahok pun langsung diajak Erick Thohir untuk ngobrol di kantor BUMN. Untuk diajak bicara. Dari sana Ahok pun semakin gila, bongkar lagi apa yang menjadi temuannya sebagai komisaris utama Pertamina. Saya mengira bahwa ada upaya pembungkaman Ahok yang sedang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh para direksi Pertamina. Akan tetapi orang ini memang sudah teruji. Ahok tidak takut mati dan tidak takut ancaman para mafia-mafia besar. Malah di dalam undangannya dari Erick Thohir, Ahok justru menekankan bahwa memang betul yang dia temukan. Ada permainan ular beludak yang main-main. Erick Thohir pun pada akhirnya juga membenarkan bahwa dia akan berkomitmen untuk membenahi tubuh BUMN. Tante yakin Ahok pada saat ini menempati posisi yang sudah di atas angin. Kenapa Ahok ada di atas angin? Karena beliau memiliki posisi yang aman. Kalau dia dipecat karena dianggap banyak bicara, Ahok pasti akan mendapatkan simpati dari publik. Kalau dipertahankan, artinya Pertamina masih ada hari depan untuk diperbaiki oleh Ahok. Lucunya, para ular-ular beludak itulah yang keluar mendadak kepanasan seperti cacing yang tidak mendapatkan air yang cukup. Ya, sebut saja cacing kepanasan. Saya pernah melihat bagaimana cacing kepanasan itu terus-menerus menggeliat seperti tidak ada arah. Gila. Mendadak ada spanduk besar yang disiapkan untuk mendemo Ahok pada ada waktu-waktu dekat ini karena direksi sudah membuka aib perusahaan yang sudah lama berdiri di negara ini, yakni Pertamina. Sebenarnya yang dirusak oleh Ahok bukanlah nama Pertaminanya, namun yang dirusak oleh Ahok adalah praktek-praktek permainan jabatan dan hobi utang sampai melakukan lobi kepada menteri untuk mendapatkan jabatan tertentu. Pemanggilan dari Erick Thohir terhadap Ahok ini menjadi sebuah agenda yang rasanya memberikan konfirmasi bahwa memang betul ada praktek busuk semacam ini di tubuh BUMN. Semoga saja dengan pertemuan Ahok dan Erick membuat kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini masih bisa berubah dan masih bisa mensejahterakan rakyatnya lewat keberadaan BUMN yang sehat ini. Benar yang dikatakan salah seorang penulis Seward,
bahwa Ahok ini masih ditakuti dan masih menakutkan. Dia berani membongkar aib meski yang menjadi taruhannya adalah nyawanya. Ketika Ahok menggembuk sama koma ular bludak itu pada keluar semua seperti cacing kepanasan.